Dalam sebuah wawancara televisi yang menuai perhatian luas, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant secara terbuka menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pembohong yang membangun narasi palsu terkait serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Yoav Gallant menilai narasi tersebut sengaja dibentuk untuk menghindari tanggung jawab politik atas salah satu kegagalan keamanan terbesar dalam sejarah Israel. Ia menggambarkan bagaimana Netanyahu alih-alih mengakui kesalahan justru memilih jalan menyalahkan pihak lain. Menurut Yoav Gallant, setelah serangan 7 Oktober 2023, para pimpinan militer dan intelijen Israel justru berada di garis depan memimpin perlawanan terhadap Hamas. Namun di saat yang sama, mereka disebut menjadi sasaran serangan politik dari Netanyahu dan para menterinya. Yoav Gallant menuding Netanyahu menghasut anggota kabinet untuk menyerang para kepala keamanan di ruang publik meski para pejabat tersebut tengah memimpin pasukan di medan tempur. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengalihkan kesalahan dari kepemimpinan politik ke jajaran profesional keamanan. Salah satu contoh yang disorot Yoav Gallant adalah tudingan Netanyahu terkait penundaan masuknya pasukan Israel ke Rafah, Gaza Selatan pada awal 2024. Netanyahu sebelumnya menyiratkan bahwa penundaan itu terjadi karena pimpinan militer dianggap ragu dan takut. Yoav Gallant pun membantah keras klaim tersebut. Ia menjelaskan penundaan dilakukan karena militer Israel tengah mengisi ulang persediaan amunisi setelah sebagian besar sumber daya dialihkan untuk mengantisipasi potensi konflik di perbatasan utara. Menurutnya, alasan teknis dan strategis itu sengaja dipelintir menjadi narasi kelemahan militer. Dalam kritiknya, Yoav Gallant menilai pola kepemimpinan Netanyahu selalu sama. Keberhasilan akan diklaim sebagai prestasi pribadi, sementara kegagalan dibebankan kepada pihak lain. Yoav Gallant bahkan menyebut bahwa prioritas utama Netanyahu bukanlah negara, melainkan dirinya sendiri dan kelangsungan pemerintahannya. Penilaian ini mempertegas jurang konflik yang telah lama terbangun di antara keduanya. Serangan Yoav Gallant muncul tak lama setelah Netanyahu merilis dokumen setebal 55 halaman sebagai tanggapan kepada pengawas keuangan negara Mattanyahu Engman. Dokumen itu dimaksudkan sebagai pembelaan Netanyahu atas perannya sebelum dan saat serangan 7 Oktober 2023. Namun, Yoav Gallant menilai dokumen tersebut syarat manipulasi. Ia menuding Netanyahu memilih potongan-potongan pernyataan lama, menggabungkan tanpa konteks utuh, lalu menyusunnya menjadi cerita yang menguntungkan dirinya sendiri. Menurut Yoav Gallant, alih-alih menyampaikan kebenaran secara menyeluruh, Netanyahu justru membentuk versi cerita yang menyesatkan publik. Yoav Gallant juga membantah klaim Netanyahu yang menyebut kematian tentara Israel di Gaza disebabkan embargo senjata dari Amerika Serikat. Ia mengakui bahwa Washington memang mempersulit pasokan, namun menegaskan bahwa pernyataan Netanyahu tidak sepenuhnya benar dan terlalu disederhanakan untuk kepentingan politik. Hubungan Yoav Gallant dan Netanyahu memang telah lama memburuk sejak pemerintahan terbentuk pada akhir 2022. Yoav Gallant sempat dipecat pada Maret 2023 setelah memperingatkan bahaya keamanan akibat perpecahan nasional terkait reformasi peradilan. Meski pemecatan itu dibatalkan karena tekanan publik, konflik terus berlanjut. Yoav Gallant akhirnya dipecat kembali pada akhir 2024, mengundurkan diri dari parlemen pada Januari 2025 dan kini menghadapi upaya pencoretan dari Partai Likud. Pernyataan Gallant membuka kembali luka lama Israel pasca serangan 7 Oktober 2023. Tuduhan kebohongan, manipulasi, dan pengalihan tanggung jawab kini mengemuka di tengah perang yang belum usai.